Jadi sebelum takbiratul ihram dia siwak dulu. Baru siwaknya dimasukin ke kantong. Sholat lagi siwak dulu. Gara-gara hadisnya, hadis Bang Mamat itu. Usai menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal siwak, Saifuddin Ibrahim harus menerima kenyataan gigi depannya ompong. Ikhafillah. Apakah hal ini merupakan peringatan kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang peringatan yang besar dan dahsyat? Bagi non-muslim yang menonton video ini, Anda sangat-sangat beruntung. Tonton sampai usai, karena fitnahan dan tuduhan selama ini yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, alhamdulillah kami sudah jawab itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehatul afiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwafillah, 2 minggu kemarin Saifuddin Ibrahim dalam channelnya itu menghujat, bahkan menghina siwak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Saifuddin Ibrahim, gara-gara Bang Mamad itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu melakukan siwak, termasuk ustadz-ustadz yang ada di kampung, dengan menghinanya dan merendahkannya itu siwak. Ikhafillah. Padahal itu merupakan sunnah Nabi dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya pernah membuat videonya itu dengan disandingkan Dr. Karissa Grani, seorang mu'alaf yang cerdas, dan beliau dari dokter gigi. Saking pentingnya itu siwak, saking besarnya manfaat siwak, kami sandingkan antara Saifuddin Ibrahim dengan Dr. Karissa Grani, supaya dengan disandingkannya antara Saifuddin Ibrahim dengan Dr. Karissa Grani, itu umat menjadi tercerahkan dan tidak dibodohi oleh Saifuddin Ibrahim. Dan qadarullah, 2 hari yang lalu saya melihat video-videonya itu, ternyata gigi bagian depannya itu hilang. Gigi ompong atau patah biasa saja, bahkan hal ini bisa menimpa orang-orang yang soleh. Akan tetapi bisa menjadi tidak biasa tatkala dia menghina sunnah Nabi tentang siwak, lalu kemudian giginya seketika ompong. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita akan lihat bagaimana cuplikan orang ini ketika menghujat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ya Khafillah. Ustadz, imam-imam masjid di daerah-daerah terpencil, di desa-desa itu. Jadi sebelum takbiratul ihram dia siwak dulu. Baru siwaknya dimasukin ke kantong. Sholat lagi siwak dulu. Gara-gara hadisnya, hadis Bang Mamat itu. Nah, ikhwafillah, itulah video dan foto yang kami tampilkan. Kalau misalkan kita melihatnya, ini sangat ngeri juga ya. Dia memfitnah sunnah Nabi, memfitnah siwak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian seketika itu dia giginya ompong atau hilang. Ikhwafillah. Kalau misalkan orang ini sadar dan punya akal, tentu orang ini akan berpikir, apa yang menimpa dirinya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau dia bisa muhasabah atau bisa menghitung-hitung dirinya, kesalahan-kesalahan yang selama ini lakukan, maka teguran ini mungkin dia akan menjadikan lebih baik ke depannya. Akan tetapi kalau misalkan hatinya sudah tertutup, hatinya sudah tidak menerima atau batrul haq, maka akan hilang dan akan menjadi biasa-biasa saja walaupun teguran sudah ada di depan matanya. Bahkan kemarin ketika membaca Al-Quran terlihat sangat keluh luar biasa. Di video kemarin yang kami tampilkan itu, Saifuddin Ibrahim awalnya ingin memfitnah umat Islam dengan mengatakan bahwa umat Islam itu boleh membunuh orang kafir di mana saja berada. Akan tetapi ikhwafillah dan wahai non muslim,
Anda yang menonton channel ini atau menonton video ini, Saiful Ibrahim hanya mengutip ayat ke-191 di surat Al-Baqarah tanpa membaca ayat sebelumnya, ayat ke-190. Artinya, kenapa kami memerangi non-muslim? Itu penyebabnya ada di ayat ke-190. Karena umat muslim itu sudah diperangi, didolimi, dan dianiaya. Maka kami wajib memerangi kembali. Jadi Saiful Ibrahim ini mencomot ayat Al-Quran tanpa dibaca ayat sebelumnya, tanpa diketahui apa maksud dan tujuannya ayat tersebut. Nah, ikhwatillah, bagi kaum muslimin yang nonton channel ini, sebagaimana tadi kami sampaikan di awal, Anda sangat beruntung. Karena fitnahan Saiful Ibrahim selama ini kami sudah counter. Dan wahai non-muslim yang menonton channel ini, Anda akan menemukan kebenarannya seperti apa. Silakan Anda masuk deskripsi, lalu kemudian pilih salah satu di antara 11 ini, dan di bawah kami sudah sertakan linknya. Bagaimana Saifuddin memfitnah Rasulullah, bagaimana Saifuddin menghujat Rasulullah, bagaimana Saifuddin menghujat para jemaah haji, bagaimana Saifuddin merendahkan para ustadz, bagaimana Saifuddin menghina ustadz-ustadz yang ada di mushola, bagaimana Saifuddin merendahkan kaum wanita. Itu sudah disertakan di dalam video ini dan berikut linknya, maka silahkan tonton kebenaran itu ya khafilah. Dan sebetulnya ada 20 lebih video yang kami sudah counter segala tuduhan dan fitnahan Saiful Ibrahim. Katanya ikhwatillah di video yang sempat direaction oleh Saiful Ibrahim, kami hanya memotong-motong videonya itu ikhwatillah. Padahal kami sebetulnya tidak memotong video itu, akan tetapi kami hanya membawa video atau membawa cuplikan yang di dalamnya dia sudah memfitnah Islam. Adapun Saifuddin Ibrahim itu membicarakan tentang pendeta lain, atau membicarakan tentang istrinya, atau membicarakan tentang anaknya, ya kenapa harus dikomentari oleh saya? Begitu ya. Karena kami hanya mengambil video atau mengambil cuplikan-cuplikan video yang mana Saifuddin Ibrahim di dalamnya memfitnah dan menghujat kepada Islam. Maka itu kami jawab semuanya ikhafillah. Baik, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Dan bagi non-muslim, selamat datang di kebenaran. Insya Allah kalau Anda membuka hati Anda menerima kebenaran itu, insya Allah hidayah akan masuk ke dalam hati Anda. Dan mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran, wabil khususnya kepada orang-orang yang menghujat dan memfitnah Islam. Hati-hati, Anda berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan Anda. Segera bertobat, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa tinggalkan badan. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.